Aku meninggalkan keluargaku. Aku mengetik ini dalam campuran rasa takut dan gugup. Aku berusia 22 tahun dan termuda dari 5 anak. Orang tuaku sangat religius dan kami tinggal di Utah. Saat tumbuh dewasa, segalanya harus dilakukan dengan sempurna, tak peduli apakah itu nilai, penampilan, aktivitas sosial, atau bahkan teman. Aku berbeda dari saudara-saudaraku karena aku tidak pernah tertarik pada matematika dan sains seperti mereka. Aku selalu menjadi penulis, pelukis. Aku ingat suatu kali saat aku berusia 13 tahun, aku membuat lukisan seekor burung merpati di lapangan bersalju dan memenangkan juara pertama dalam lomba. Aku memberitahu orang tuaku yang marah karena aku telah menyia-nyiakan waktuku dengan sesuatu yang begitu tidak berharga ketika seharusnya aku menggunakan waktu itu untuk belajar. Aku masih mendapat nilai A dalam setiap pelajaran. Ibuku bahkan tidak akan mengucapkan lebih dari beberapa kata padaku. Dia selalu tampak seperti membenciku dan aku tidak mengerti. Ayah membakar lukisan itu untuk mengingatkanku apa yang benar-benar penting sebelum mengambil semua perlengkapan seniku sampai aku menunjukkan lebih banyak tanggung jawab dengan waktuku. Sudah seperti ini selama yang bisa kuingat. Aku bekerja penuh waktu dan telah melakukannya sejak aku berusia 15 tahun di McDonald's, menyisihkan setiap uang yang bisa kudapat. Ayah mengambil separuh gajiku sebagai persembahan untuk membantuku belajar menjadi orang dewasa. Aku mengajukan beberapa perguruan tinggi tetapi dikatakan oleh orang tuaku bahwa mereka tidak akan membantuku dengan uang kuliah, seperti yang mereka lakukan untuk saudara-saudaraku karena mereka pikir mengirimku ke perguruan tinggi hanya akan sia-sia. Jadi aku marah. Aku sangat lelah menjadi domba hitam hanya karena aku lebih suka seni daripada matematika dan ilmu pengetahuan. Dan kemudian, aku mendengar mereka berbicara ketika aku bangun tengah malam tentang pria sempurna yang mereka temukan yang bersedia mengambilku. Melalui gereja kami, aku terkejut, dan jadi aku pergi. Aku telah menyimpan sejumlah uang, jumlah yang cukup dan aku meninggalkan negara ini. Aku telah menemukan pekerjaan yang memungkinkanku bekerja jarak jauh melakukan pekerjaan desain lepas dan aku telah memiliki pasporku sejak aku masih kecil karena liburan keluarga kami ke luar negeri. Aku tidak membawa apapun selain pakaian ganti, laptopku, dan dokumen penting yang aku ambil dari kantor ayahku. Aku memesan penerbangan yang berangkat dalam 5 jam dan aku tidak akan pernah kembali. Aku bahkan tidak akan membawa ponselku karena aku harus mendapatkan nomor baru. Sahabatku, Tuhan memberkatinya, telah menjadi orang yang memesan segala sesuatu dan mempersiapkan segalanya karena aku tidak bisa memberitahu orang tuaku. Dia juga menyelundupkan beberapa barang pentingku yang tidak bisa aku bawa untuk disimpan. Dia sedang memarkir mobilnya di seberang jalan dan aku akan pergi dengan koper terkecilku untuk bertemu dengannya. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan menghadapi ini. Aku takut mereka akan menemukan cara untuk membawa aku kembali atau melacakku. Mereka sudah tidur lebih dari 1 jam yang lalu, tapi aku terlalu gelisah untuk tidur. Aku tidak tahu apakah aku akan memberikan pembaruan, tapi aku hanya berharap mereka tidak menghentikanku. Pembaruan. Wow, begitu banyak yang terjadi akhir-akhir ini yang membuatku terus waspada. Aku akan memulai dengan bagian baik dari pembaruan sebelum beralih ke bagian yang kurang menyenangkan. Jadi, aku disarankan untuk menghapus lokasi tujuan dari posku. Jadi yang dapat kukatakan hanyalah bahwa aku berada di Afrika Selatan sekarang dan itu luar biasa. Makanannya luar biasa, dan seseorang di sini mengirim pesan kepadaku untuk mencoba bunny chow yang merupakan kari asli dalam mangkuk roti. Itu luar biasa. Aku berbincang-bincang dengan salah satu staf hotel. Dia seumuran denganku dan kami benar-benar cocok. Dia pergi bersamaku ke pusat perbelanjaan setempat untuk mendapatkan pakaian baru yang lebih baik. Setidaknya aku terbiasa mengenakan baju. Jadi itu tidak membuatku khawatir dan bahan pakaian mereka sangat ringan dan nyaman dibandingkan dengan banyak bahan pakaian di Amerika Serikat. Dia juga memberitahuku untuk selalu mengguncang sepatuku setiap pagi, hanya untuk berjaga-jaga. Aku sudah mulai mencari apartemen, dan harganya sangat terjangkau. Sangat rendah dibandingkan dengan harga sewa yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Itu benar-benar mengejutkan seperti $81 untuk sebuah apartemen studio dengan loft dan kitchenette. Jadi ya, tempat tinggal tidak akan menjadi masalah. Dan agak aneh untuk mencari rumah untuk diriku sendiri ketika aku selalu tinggal dengan orang tuaku. Sekarang pada bagian yang kurang menyenangkan. Akhirnya aku membuka emailnya, memutuskan bahwa lebih baik untuk melakukan itu. Email ayahku penuh dengan kemarahan, tidak ada cara lain untuk mengatakannya. Dia mengatakan bahwa dengan pergi dengan tidak bertanggung jawab seperti yang aku lakukan, itu menyebabkan mereka kehilangan pertemanan seseorang yang sebenarnya sudah direncanakan untuk diperkenalkan padaku. Dia tidak pernah mengakui bahwa itu adalah pria berusia 53 tahun yang sebenarnya mereka jual padaku. Ayah mengatakan bahwa karena hubungan sosial yang rusak dan terpengaruh oleh tindakanku, aku berutang sekitar $85.000 kepada mereka sebagai ganti rugi.
Dia juga mengklaim bahwa dia akan membawa aku ke pengadilan jika aku tidak membayar penuh dalam waktu 30 hari dan kembali ke rumah karena jelas aku tidak bisa dipercaya. Aku berencana untuk mengabaikannya karena aku yakin bahwa dia hanya mengancam. Dia mengakhiri emailnya dengan mengatakan bahwa kamu milikku, dan aku tidak akan mentolerir ketidakpatuhan seperti ini ketika kami telah memberikan tempat tinggal dan merawatmu sepanjang hidupmu. Kamu bukanlah anak yang kami harapkan. Saatnya kamu membayar kekuranganmu. Aku mengharapkanmu kembali ke rumah dalam 2 minggu. Ya tidak. Saudara-saudaraku pada dasarnya menyalin email ayahku yang memperingatkanku karena melemparkan upaya orang tuaku di wajah mereka sebelum melarikan diri seperti pengecut yang tidak mau menghadapi konsekuensi dari tindakanku. Aku hanya membacanya dengan cepat sebelum menghapusnya. Itu tidak ada yang tidak aku harapkan. Bagaimanapun saudara iparku, dia menikah dengan kakak sulungku. Mengirimkan emailnya sendiri sebelum meminta aku untuk tidak membalas karena dia akan menghapus setiap tanda dia yang mengirimnya. Dari ujungnya dia mengucapkan selamat padaku karena berani melangkah sendiri dan menjauh dari orang tuaku dan tuntutan mereka. Dia mengatakan bahwa dia sendiri tidak cukup berani untuk melawan orang tuanya ketika mereka pada dasarnya menjanjikannya kepada kakakku, yang membuat sense karena aku ingat bahwa mereka bertemu dan kemudian menikah dalam waktu 6 bulan dan bahkan saat itu aku pikir itu agak aneh. Dia memohon agar aku tidak kembali dan tidak membalas itu saja. Itu sedikit membuatku merasa gugup sejujurnya karena aku percaya padanya dan aku sedih bahwa dia terjebak seperti itu. Email terakhir datang dari sahabatku. Dia mengatakan bahwa pagi setelah aku terbang keluar, orang tuaku telah berada di depan pintu rumah mereka menuntut untuk melihatku. Ternyata mereka percaya bahwa aku bersembunyi dengan dia. Mereka menolak pergi, berteriak agar aku berhenti berpura-pura aku tidak berada di sana. Itu menyebabkan cukup kehebohan sehingga polisi dipanggil, tapi mereka hanya berbicara dengan orang tuaku sebentar dan membiarkan mereka pergi. Itu benar-benar membuat marah sahabatku, yang ingin mereka ditangkap karena ancaman dan pencurian. Polisi hanya mengklaim bahwa tidak ada pola perilaku yang akan membuat mereka ditangkap dan dikenakan dakwaan. Sebelum pergi, dia tidak tahu kapan mereka menyadari bahwa aku tidak ada di rumahnya, tapi untungnya mereka tidak kembali. Namun, kabar telah menyebar bahwa aku melarikan diri dari keamanan rumah orang tuaku dan bagaimana mereka menginginkan aku kembali karena mereka khawatir dan takut dengan apa yang mungkin terjadi dengan aku di jalanan sendirian. Jemaat gereja benar-benar melakukan pencarian di area tersebut mencoba menemukanku. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan dari sini, tapi mereka tidak tahu bahwa aku meninggalkan negara ini, apalagi negara bagian ini. Temanku tidak memiliki rencana untuk memberitahu apapun, dan aku juga tidak memiliki rencana selama aku memperhatikan saat ini. Mereka bisa hidup dengan keadaan penasaran itu untuk sisa kehidupan mereka. Aku tidak berencana untuk menyangkal kewarganegaraan asku, karena mungkin akan datang hari ketika aku membutuhkannya dan lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal. Tapi aku berencana untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda secepat mungkin. Itu saja untuk sekarang, tidak ada bagian lain masih, tapi jika ada perubahan aku akan memberitahumu. Aku ingin berterima kasih kepada kalian semua atas komentar dan pesan pribadi kalian. Rasanya seperti aku memiliki teman dan keluarga di pihakku dan aku tidak bisa memberitahumu seberapa berarti hal itu bagiku. Sungguh, terima kasih kepada kalian semua. Temberwin. Aku pikir dengan semua komentar dan pertanyaan aku pikir aku akan menjawab di sini dan menjelaskan apa yang terjadi sejak posting terakhirku. Secara ironis, penggunaan kata "mates" bukan "mat" berasal dari ibuku yang berasal dari Inggris dan bertemu ayahku di Inggris ketika mereka berusia 22 tahun. Jadi aku memang memilikinya secara alami dan saudara-saudaraku juga mengucapkannya seperti itu. Aku berterima kasih karena telah menarik perhatianku pada video Titi yang menyiarkan kisahku. Meskipun mengapa mereka mengubah nama itu tidak ku ketahui. Aku melaporkan mereka tapi kita akan melihat apakah mereka akan menarik video-video itu atau setidaknya mengeditnya. Kedua, orang-orang bertanya mengapa aku memilih Afrika Selatan dan Johannesburg dari semua tempat karena betapa berbahayanya tempat itu. Aku memahami risikonya, tapi tidak ada tempat di planet ini yang benar-benar bebas dari bahaya. Afrika sangat luas dan luar biasa beragam. Menemukan seseorang akan sangat sulit. Dan karena video-video itu mendapat begitu banyak perhatian, aku telah meninggalkan Johannesburg. Sayangnya aku sangat jauh meskipun jelas masih di Afrika, tempat di mana aku sekarang sangat aman dan sangat direkomendasikan oleh beberapa orang. Menetap di sini akan sangat nyaman dan orang-orangnya luar biasa. Mungkin aku bahkan akan menghadiri universitas di sini dan mendapatkan gelar. Aku belum membalas email tersebut tapi aku telah menyimpan dan mencetak salinannya dan melaminasinya hanya untuk berjaga-jaga. Aku tidak akan menolak kewarganegaraan Amerika Serikatku dan pasporku masih berlaku selama 8 tahun lagi. Aku tidak membenci agama, terlepas dari apapun agamanya. Bagi saya, hubungan seseorang dengan Tuhan sangat pribadi. Jika seseorang terhubung dengannya melalui berkemah, berjalan, perjalanan panjang sambil mendengarkan musik, tindakan pelayanan,
Itu pilihan mereka dan menurut pendapatku itu sama validnya dengan duduk di bangku gereja. Mungkin lebih baik jika mereka jujur dengan diri mereka sendiri daripada hanya menampilkan fasad palsu untuk publik. Aku berencana untuk mengabaikan email-email selanjutnya dari keluargaku selain mencetaknya hanya untuk berjaga-jaga. Aku telah melakukan beberapa panggilan telepon kepada sahabatku yang telah bersenang-senang dengan mereka. Saat ayahmu menelepon berteriak bahwa aku harus menyerahkanmu, aku pura-pura takut dan memberinya lokasimu. Dia dibawa ke klub strip. Dia kembali berteriak tentang bagaimana aku telah mempermalukannya. Jujur, aku langsung menutup teleponnya. Dia melakukan hal yang sama setiap mereka menelepon, memberikan lokasi yang berbeda setiap kali. Favoritnya adalah mengirim orang tuaku ke acara nudis ibuku pingsan sepertinya. Sahabatku sedang mencari untuk pindah dan akhirnya berencana untuk bergabung denganku tapi akan melompat-lompat sedikit agar mereka tidak mengikutinya kepadaku. Akhirnya aku membaca email pamanku. Tapi itu hanya salinan dari email ayahku dengan tambahan komentar bahwa dia dan rekan-rekannya akan mencariku untuk membawaku pulang dengan selamat sebelum aku mendapatkan masalah dan terluka. Aku berhati-hati. Dan aku tahu lebih baik untuk tidak mengembara ke lorong gelap dan tempat terbengkalai. Itu saja yang bisa aku bagikan untuk saat ini. Jika ada perubahan, aku akan memberitahumu semua. Hangat melihat dan membaca berapa banyak orang yang berada di pihakku dan mendukungku. Aku bahkan sudah mulai mencetak pesan dan komentar dari semua orang untuk dimasukkan ke dalam binder yang bisa aku lihat nanti. Sungguh terima kasih kepada kalian semua, aku sungguh menghargainya. Komentar relevan dari pembuat asli tentang dipaksa menikah meskipun pembuat asli adalah dewasa. Tekanan melalui ward gereja lokal. Lebih mudah untuk melanjutkan kehidupan ketika aku tidak memiliki orang yang mengawasi dan memaksakan pilihannya sebagai gantiku. Aku jujur tidak tahu apakah aku cukup berani untuk berdiri melawan ayahku secara langsung saat ini. Mungkin suatu hari nanti di masa depan ketika aku tahu siapa diriku di luar dari apa yang aku dipaksa jadi. Pembaruan. Halo semua. Sudah lama sejak pembaruan terakhirku dan ada beberapa hal yang terjadi yang dikatakan sahabatku, bahwa aku perlu berbagi karena semua orang masih jelas mendukungku. Aku sudah mulai menyesuaikan diri di sini dan sekarang menikmati kesenangan dari berkas administrasi. Oh begitu banyak berkas administrasi. Aku sudah mendapatkan apartemen, dan meskipun memiliki 2 kamar tidur, satu di antaranya untuk sahabatku saat dia datang bergabung denganku. Aku sudah berkenalan dengan beberapa orang di sini dan mulai sedikit berdiri sendiri. Tantangan terbesarku adalah merasa tidak nyaman karena tidak tahu semua aturan yang tidak tertulis seperti yang aku ketahui di AS. Oleh karena itu, aku terus-menerus mempertanyakan diriku sendiri tapi semoga itu akan memudar dengan waktu. Jadi keluargaku telah mengetahui bahwa aku meninggalkan negara bagian. Bagaimana mereka mengetahuinya? Aku tidak yakin. Namun, mereka sepertinya yakin bahwa aku masih berada di Amerika Serikat. Sahabatku bekerja sebagai kartunis, dan meskipun dia tidak menghasilkan banyak uang, dia menghasilkan lebih dari cukup untuk hidup dengan nyaman. Dia sedang bersiap-siap untuk pergi sendiri dan memutuskan untuk mengirimkan hadiah perpisahan kepada orang tuaku. Dia tidak memberitahuku tentang ini sampai baru beberapa waktu yang lalu. Dia menghabiskan beberapa jam dengan cermat menggambar orang tuaku saat mereka mengunjungi setiap lokasi yang dia kirimkan kepada mereka. Termasuk reaksi mereka dan semua adegan diakhiri dengan frasa abate that's all folks. Sayangnya, meskipun aku belum pernah melihat Looney Tunes seperti yang dia sebutkan. Katanya dia menggambarkan ayahku sebagai mirip dengan sejenis serigala. Aku masih belum benar-benar yakin apa artinya tapi dia bilang orang lain pasti tahu. Sebelum kemudian memerintahkanku untuk menontonnya. Mungkin suatu hari, dia akan bergabung denganku sekitar 9 Oktober, setelah beberapa kali berpindah negara. Semua barang yang belum dijualnya berada di unit penyimpanan yang aman, termasuk barang-barang yang dia pegang untukku. Penemuan terbesar datang setelah ayahku, dia mengalami kejatuhan mental sepertinya setelah aku tidak pernah membalasnya. Dia terlibat pertengkaran dengan ibuku di gereja, dan banyak hal yang dikatakan. Di antaranya, menurut beberapa orang, ibuku selingkuh dengan ayahku, yang baik, mengarah pada aku yang membuatnya tidak menyukaiku sepertinya karena aku hanya mengingatkannya pada kesalahannya. Ayahku memaafkannya meskipun begitu. Tapi begitulah adanya. Ini menimbulkan kehebohan besar di ward. Dan pertemuan diadakan meskipun jelas aku tidak tahu apa yang dikatakan atau dilakukan. Aku berusaha melanjutkan hidup dan bahkan mempertimbangkan untuk membuat tato. Sebagian dari diriku benar-benar ingin melakukannya. Sementara yang lain menunjukkan bahwa jika aku cukup berubah dan ayahku menemukan aku, dia tidak akan menginginkanku lagi. Itu saja untuk saat ini. Aku tidak yakin apakah aku akan memiliki sesuatu lagi untuk dibagikan. Tapi jika ada yang terjadi aku akan memberitahumu semua.